7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Mutaharum Abu Fahmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman A621 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini tanpa aral apapun. Pertama-tama, perkenalkan saya Ahmad Nur Latif selaku moderator perwakilan dari kelompok 7. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang variasi individual yang memiliki 3 pokok bahasan, yakni pertama, inteligensi, kedua, gaya belajar dan gaya berpikir, serta yang ketiga, kepribadian dan temperamen. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Nur Latif selaku moderator, kemudian Denis Agustiani sebagai presentator pertama, serta Makrifat sebagai presentator kedua. Tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita mulai presentasi kita. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini, pembahasan materi akan disampaikan oleh Denis Agustiani dan Makrifat. Untuk selanjutnya, Denis Agustiani dan Makrifat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya, Denis Agustiani, akan menjelaskan tentang inteligensi. Kalian udah tahu belum sih inteligensi itu apa? Pasti mayoritas dari kalian udah tahu dong inteligensi itu apa. Di sini aku akan menjelaskan sedikit lagi tentang inteligensi. Jadi, inteligensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligence yang memiliki arti kecerdasan. 3 kelompok besar definisi inteligensi. Yang pertama, ada inteligensi sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Menurut Weisler dalam Sugihartono dan kawan-kawan tahun 2007, inteligensi merupakan kumpulan kemampuan seseorang untuk secara totalitas bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir secara rasional, dan kemampuan untuk menghadapi situasi lingkungan secara efektif. Yang kedua, inteligensi sebagai kemampuan untuk belajar. Inteligensi merupakan kemampuan belajar. Menurut Freeman dalam Sugihartono dan kawan-kawan tahun 2007, pendapat tersebut mewakili kelompok ini yang memandang inteligensi pada individu sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk belajar. Maka, semakin tinggi tingkat inteligensi yang dimiliki, orang tersebut akan semakin mudah untuk dilatih dan belajar dari pengalaman. Yang ketiga, inteligensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak. Menurut Mahrens dalam Sugihartono dan kawan-kawan tahun 2007, inteligensi merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Hal-hal abstrak berupa ide-ide, simbol-simbol verbal, numerikal, dan matematika. Kemudian faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang. Yang pertama, faktor bawaan. Kemampuan inteligensi individu merupakan warisan atau bawaan dari orang tuanya. IQ anak tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan. Inteligensi seseorang dapat dilihat sebagai kondisi sekitar individu siswa dan dari luar siswa yang menunjang perkembangan inteligensi individu tersebut. Kemudian macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi keterampilan verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Contohnya, anak menjawab pertanyaan, apa perbedaan singa dan harimau? Yang kedua, inteligensi keterampilan matematis, yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi matematis. Contohnya, mengklasifikasikan benda dan senang berhitung. Yang ketiga, inteligensi kemampuan musikal, yaitu kemampuan individu dalam kepekaan terhadap nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada. Yang keempat, inteligensi kemampuan ruang, yaitu kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi. Mereka cenderung berpikir secara visual. Mereka kaya akan khayalan internal sehingga cenderung imajinatif dan kreatif. Yang kelima,
intelijensi, keterampilan kinestetik tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir sebagai tenaga fisik, senang bergerak dan menyentuh. Mereka memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak. Yang keenam, intelijensi keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial. Yang ketujuh, intelijensi keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, intelijensi keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam serta memahami sistem buatan manusia dan alam, menonjol ketertarikan yang besar terhadap alam sekitar, contohnya dengan hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar. Yang kesembilan, intelijensi keterampilan emosional, yaitu kemampuan untuk merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat dan adaptif, contohnya memahami perspektif orang lain. Kemudian gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar dan gaya berpikir bukanlah kemampuan, tetapi cara untuk menggunakan kemampuan seseorang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Makrifat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mbak Denis, yaitu tentang macam-macam gaya belajar dan gaya berpikir. Macam-macam gaya belajar dan gaya berpikir dibagi menjadi dua, yaitu gaya impulsif atau reflektif dan gaya mendalam atau gaya dangkal. 1. Gaya impulsif atau reflektif. Suatu kecenderungan seseorang siswa untuk bertindak cepat atau untuk mengambil lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi sebuah jawaban. Yang kedua, gaya mendalam atau gaya dangkal. Siswa mempelajari materi belajar dengan satu cara yang membantu mereka untuk memahami makna materi tersebut atau hanya mencari apa yang perlu untuk dipelajari. Mereka cenderung pasif dan mungkin lebih memotivasi diri untuk belajar. Mereka juga mungkin akan termotivasi jika diberi sebuah penghargaan, sebuah pujian atau tanggapan positif dari seorang guru. Ya, kemudian tentang kepribadian dan temperamen. Pengertian. Kepribadian merupakan organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem psikologis yang menentukan tingkah laku dan pikiran secara karakteristik dalam menentukan atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan, atau bisa dikatakan sebagai sifat atau pembawaan yang khas, yaitu temperamen. Temperamen merupakan kombinasi dari sejumlah unsur kepribadian seperti kebiasaan komunikasi, pola tindakan, sikap, nilai-nilai, dan bakat. Jenis-jenis temperamen. Jenis-jenis temperamen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sanguin. Tipe ini merupakan pribadi yang menyenangkan, jadi tidak salah jika banyak orang menyukainya. Ingin merasa dirinya dikenal banyak orang, ide-idenya gila namun kreatif dan inovatif seperti ide-ide orang sukses. Adapun kelebihan dari sanguin ini adalah suka berbicara, antusias, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Sedangkan kelemahannya, suaranya tertawa yang keras, membesar-besarkan suatu hal yang kecil menjadi besar, mudah terpengaruh, ingatannya lemah, dan juga mudah berubah sesuai dengan moodnya. Yang kedua, tipe melankolis.
Melankolis. Tipe pribadi ini cerdas karena dia selalu memikirkan langkah apa yang akan diambil dalam memecahkan masalah. Akan tetapi pribadi ini terlalu lama dalam mengambil keputusan karena dia selalu memikirkan matang-matang agar dia mendapatkan segala sesuatunya itu dengan sempurna. Adapun kelebihan dari melankolis ini adalah dia selalu analitis, mendalam, dan penuh pikiran, serius, sensitif, mau mengorbankan diri, dan juga idealisme. Sedangkan kelemahannya adalah cenderung melihat masalah dari sisi negatif, mudah merasa bersalah, melewati banyak waktu untuk menganalisis dan juga merencanakannya. Kemudian yang ketiga yaitu tipe koleris. Tipe ini pribadi yang berjiwa pemimpin, menyadari kesalahan dan kemudian memperbaiki kesalahannya, memiliki kemauan yang kuat untuk meraih sesuatu yang diinginkan, aktif dalam kegiatan, sibuk menargetkan apa yang ingin dicapainya. Adapun kelebihan dari koleris ini adalah mereka senang memimpin, berkemauan keras, bebas, mandiri, dan juga berani, dan gagah berani. Sedangkan kelemahannya tidak sabar, cepat marah, senang memerintah, terlalu bergairah, terlalu kuat, dan juga keras. Kemudian yang terakhir yaitu tipe phlegmatis. Tipe pribadi merupakan pribadi yang sabar dan tenang dalam menghadapi masalah, emosinya tidak meluap, bekerja dalam tekanan ia juga mampu. Kelebihannya adalah mudah bergaul, sabar, seimbang, santai, simpatik, kuat, dan tidak banyak bicara. Adapun kelemahannya adalah kurang antusias, takut, khawatir, menghindari konflik, pemalu, keras kepala, dan juga pendiam. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Latif. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Denis Agustiani dan Mbak Makrifat yang telah menjelaskan materi kita pada pagi hari ini dengan sangat antusias. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan presentasi hari ini. Variasi individual dalam pembelajaran adalah perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Di dalamnya ada inteligensi yang memiliki arti sebagai keahlian untuk memecahkan masalah. Di dalam inteligensi memiliki faktor yang mempengaruhi inteligensi, yakni faktor bawaan dan faktor lingkungan. Gaya belajar dan gaya berpikir bukanlah kemampuan, tetapi cara untuk menggunakan kemampuan seseorang. Terdiri dari dua kelompok, yaitu gaya impuls atau reflektif dan gaya mendalam atau dangkal. Kemudian, kepribadian dan temperamen. Temperamen sendiri memiliki arti kombinasi dari sejumlah unsur kepribadian, seperti kebiasaan komunikasi, pola tindakan, sikap, nilai-nilai, dan bakat. Terdapat 4 macam temperamen, yaitu sanguis, melankolis, koleris, dan phlegmatis. Nah, demikianlah pembahasan materi kami. Saya sebagai moderator atau pemandu presentasi pagi hari ini memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirnya, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.